Halo viewers, welcome back again into another episode today. Alright viewers, so dalam video sekali ini ataupun di video kali ini saya mau kongsikan sama kamu di mana si Anti ini buat masa PKP nih guys. Oke, apakah yang dia buat nih guys? Dimana dia kasih tapuk dia punya anak yang berumur 14 tahun. Anak tiri ini dia masukkan ke dalam boot kereta dia untuk pergi ke pekan saja guys. Sebab kenapa? Sebab itu dia kena limpas roadblock dulu. Oke, kena cek lah dulu. Oke, sebab sekarang PKP ini itu dia ada had penumpang lah kan viewers di luar sana pun tahu yang had penumpang sekarang hanya 2 orang. Oke, jadi di mana dia mau pergi pekan untuk beli barang dapur, barang-barang rumah, dia mau limpas roadblock tuh dia tidak surat. Oke viewers, sebelum kita masuk pembahasan dia, let's check it out. Oke viewers, macam dalam konten saya pada hari ini dimana seorang ibu sorokan anak dia dalam boot kereta untuk pergi ke pekan membeli barang karena dia limpas roadblock. Oke, kenapa dia buat begitu guys? So, perbuatan si Maci ini guys, ataupun perbuatan si Anti ini mendapat kecaman dari netizen lah. Saya rasa dia punya perangai macam begini ada lawak sedikit lah. Sebab mau pergi pekan saja pun kan guys, kalau masa sekarang nih macam kita tahu time PKP nih sekarang viewers di luar sana ada had lah penumpang cuma 2 orang saja. Mungkin dia bawa 3 orang lah, dua tuh berumur 14 tahun, tetapi yang satu nih dia kasih tapuk dalam boot kereta. Apakah niat dia buat begitu? Yalah, mungkin ada hal yang penting ataupun mungkin dia cuma ingin membawa dia punya anak pergi ke pekan. Sebab PKP nih sekarang sangat kita mau keluar, jadi mungkin anak dia itu boring kan viewers. Kita tidak tahu lah kenapa si Anti nih dia kasih tapuk dia punya anak dalam boot kereta macam tuh guys. Tapi dibuat macam begitu, polis nih dia macam dia syak sesuatu lah, ada sesuatu yang si Anti kasih tapuk. Dan lepas tuh dia cek punya cek. Bila dia buka boot kereta si Anti nih, di sana ada satu orang lelaki berumur 14 tahun dalam boot kereta, dan di sana si Anti telah dikenakan compound 1.000 sebab dia tidak mematuhi SOP. Apakah pendapat kamu dan apakah pandangan kamu pasal case nih ataupun pasal perangai si Anti ini viewers? Apakah yang boleh kamu katakan, apa yang boleh kamu bahaskan? Oke, kalau saya mungkin ada lucu sedikit sebab adakah patut dia masukkan anak dia nih dalam boot kereta? Boot kereta ini guys tidak lah udara sedikit kayak panas betul di dalam, gila nanti apalah si Anti pikir dengan viewers. Jadi kita tidak tahu, mungkin nanti terpaksa kah ataupun anak dia mau ikut. Sebab yalah berapa lama sudah PKP berjalan. Oke, disebabkan dengan coronavirus nih ataupun disebabkan dengan penyakit nih, jadi terpaksa semua orang kena perap dalam rumah. So viewers, kalau kamu pikir patutkah Anti itu buat macam begitu? Saya rasa tidak patut guys. Oke, sebab apa? Sebab yalah kerajaan sekarang telah mengeluarkan satu perintah SOP untuk kita patuhi supaya virus nih tidak tersebar lah. Jadi orang di luar sana kena patuhi lah apa yang telah kerajaan keluarkan, apa yang peraturan kerajaan telah keluarkan tuh kita sepatutnya ikut atau kita sepatutnya follow lah viewers. Sebab itu adalah kebaikan untuk diri kita sendiri. Ya, macam yang kamu tahu viewers di luar sana, virus nih dia tiada obat. Oke, virus nih dia cuma berlawan sama kita punya imun badan, terutamanya sama budak-budak ataupun sama bayi nih, sebab dia punya imun badan tuh masih belum kuat. So, dorang tuh mudah terjangkit. Pada yang warga-warga emas tuh lah, dorang nih mudah terjangkit sebab imun dorang tuh sudah lemah. Jadi kepada golongan yang muda, imun dia bukan dicakap kuat lah, tetapi penyakit nih ataupun virus nih ikut nasib guys. Ada juga golongan muda di luar sana nih yang kena dan tidak selamat. Ya, sebab apa? Sebab itu mungkin nasib dorang lah. Virus nih dia tidak vaksin, virus nih dia tidak obat langsung. Jadi viewers, sekarang nih dari diri kita sendiri, dari kamu semua viewers di luar sana, akhirnya kamu patuhi SOP, kamu ikut SOP yang telah dikeluarkan oleh kerajaan. Oke, mungkin boleh diselamatkan lah, ataupun mungkin kamu akan selamat. Kita akan jaga diri kita sendiri guys. Right, janganlah kamu langgar ataupun janganlah kamu tidak ikut apa yang telah dikeluarkan sama kerajaan. Sebab yalah bukan setakat kita kena virus, di sanalah kita akan dikenakan kompon yang sangat mahal. Oke, 1.000 guys, satu orang, satu kepala 1.000 viewers. Jadi kalau 1.000 nih, kalau kamu kasih belanja rumah dalam masa 1 bulan, wah sudah cukup itu beli beras, apa beli sayur semua apa kan viewers. Jadi bikin bayar bill karena semualah apa cukup tuh 1.000 daripada kamu kena kompon. Lebih baik kamu di rumah saja kan. Oke, tidak termasuklah sama orang yang bekerja nih. Kalau orang yang bekerja nih adalah setengah di luar sana yang dibenarkan oleh kerajaan, tetapi tidak lama lah akan dikeluarkan perintah baru. Kasihanlah bagi orang-orang yang memerlukan pekerjaan pasal PKP ini. Jadi banyak orang di luar sana yang terganggu dong punya pekerjaan, ada yang tidak kerja kan viewers. Jadi itu semua viewers memang tahulah kan. Right, kita berdoa agar virus ini cepat dipulihkan ataupun virus ini akan cepat pergi
dan dunia kita akan pulih semula, dan kehidupan orang di seluruh dunia akan kembali pulih seperti sedia kala viewers. Pasal virus nih, oke, kehidupan manusia di dunia sekarang berubah 360 derajat, di mana kita akan memakai topeng ataupun kita akan memakai mask setiap hari bila kita keluar kemana-mana. Itulah norma baru manusia di dunia sekarang. Sekiranya kalau kita tidak patuhi itu, kita akan kena virus nih. Dia akan kena melalui proses sentuhan ataupun dari pandangan mata orang. Oke, viewers di luar sana pun tahu macam manakah cara dia berjangkit. Oke, jadi kita kena hati-hatilah. So di sini saya mau cakap viewers, janganlah kamu tidak ikut apa yang kerajaan kasih keluar tuh, sebab ini adalah untuk kebaikan kita punya diri sendiri, kebaikan untuk orang semua, dan kebaikan orang-orang di sekeliling kita lah, supaya kita sentiasa selamat daripada jangkitan virus. Ada yang saya nampak guys, pergi pekan ada yang bawa budak. Ya itu kalau mau cakap kita mau larang, memang susah lah viewers, sebab ini sebenarnya dari kita punya diri sendiri, sebenarnya dari kita punya niat. Walaupun kita ikut, kalau orang nih ada yang tidak mau ikut, apa boleh buat? Kalau biarpun orang ada banyak di luar sana yang kena compound sudah, tetapi banyak lagi yang tidak dengar cakap guys. Sebab kenapa? Sebab dorang keras kepala, macam begitu. Jadi susah mau bagi nasihat lah. Kalau dorang dijangkiti baru dorang akan menyesal. Oke, ada yang dijangkiti virus nih, tetapi dorang masih boleh diselamatkan. Sebab kenapa? Mungkin salah satu imun dorang masih bagus, dan yang kedua adalah mungkin nasib dorang lah belum lagi Tuhan jemputkan. So viewers di luar sana, kita kena sebar sajalah. Oke, kita pergi mana-mana pun kita tidak mampu. Kalau sekarang bukan tidak mampu apa, kita banyak roadblock yang kita perlu limpas. Kita mau pergi rentas daerah pun kita kena ambil surat daripada pegawai polis di balai yang berdekatan. Dan itu memang sangat sulit, bukan sangat sulit tapi banyak kerja lah, banyak yang perlu kita urus baru kita dapat surat benaran daripada pegawai polis untuk merentas daerah. Ya itu sangat bagus lah bagi saya. Dorang buat macam tuh ada ketat sedikit supaya orang-orang di luar sana dengar dan dorang akan patuh lah. Sebab bila dorang jalan, di sana ada roadblock, jadi susah guys, susah kita mau limpas macam tuh. Jadi dorang akan perap saja di rumah. So apa boleh buatlah, kita kena patuhi saja. Kalau viewers di luar sana tidak kisah pasal 1000 compound nih, ya kamu langgar saja, tidak yang akan larang kamu. Tetapi kalau balik-balik kamu langgar, berapa ribu kamu akan buang, berapa juta duit yang akan kamu buang, baru kamu akan sadar, baru kamu akan menyesal. So sebelum kena nih, ikutlah, kita kena patuhilah peraturan yang telah ditetapkan viewers. Kalau pasal case si Anti nih, aduh saya tidak tahu lah apa yang si Anti mau pikir viewers di luar sana. Kita tidak tahu kenapa dia simpan anak dia dalam bot, untuk mau pergi pekan saja, mau beli sayur, iya ampun. Jadi viewers itu kita tidak tahu lah apa dia punya niat. Tetapi macam manapun lincah kamu, lincah lagi polis lah, dia boleh tahu lah viewers. Kita tidak tahu lah macam mana dia boleh tahu. Mungkin si Anti nih macam tergesa-gesa ataupun menampakkan dia punya riak muka tuh, ataupun dia punya perangai macam ada sesuatu. So di sanalah dia kedapatan kan. Jadi macam manapun kamu mau kasih tapuk, memang susah lah. Janganlah kamu mau lari dari kesalahan. Itu saya mau cakap. Walaupun kamu salah macam mana, kasih tapuk macam manapun, kamu sembunyikan macam manapun kamu punya kesalahan, pasti akan terungkai juga. Orang yang benar memang akan selalu menang. Orang yang salah lama-lama pasti akan kalah. Walaupun dia selicik-licik macam mana pun, pasti akan tertangkap juga. Alright viewers, itu saja dalam video saya pada kali ini. Sekiranya Anda suka dengan video saya ini, jangan lupa share sama teman-teman Anda di luar sana. Alright, jangan lupa klik button subscribe, klik button lonceng, dan hit button like. Dan yang paling penting, hitlah button lonceng agar kamu tahu update video daripada saya. Bertemu lagi kita di next video saya. Peace yo. Ya ampun, Anti apa yang kau buat?